Raisa, Salma ya, Repa, Sabrina Salsabila, Titin Julia Stari, Tia Septiani Putri, kami dari Manajemen SDM, Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Operasi. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Al-Ghifari, program studi farmasi. Kedatangan kami ke sini bermaksud untuk memperdalam wawasan perihal manajemen SDM, manajemen operasi, manajemen pemasaran, dan juga manajemen keuangan. Saya ingin mempertanyakan terkait apa standar utama dalam memilih karyawan untuk bekerja di bagian QC. Apakah perusahaan lebih mementingkan pengalaman kerja atau lebih mementingkan latar belakang akademisnya? Kalau untuk kami kan ini industri farmasi, jadi ada dua kepentingan yang harus terpenuhi. Selain satu bisnis dan keduanya adalah regulasi. Jadi ada kepentingan regulasi yang harus dipenuhi, di mana di dalam regulasi CPOB di industri farmasi itu SDM yang terlibat harus memiliki kompetensi dasar sesuai dengan CPOB. Jadi bidangnya misalnya untuk SDM QC misalnya, itu adalah basic pendidikan dasarnya adalah minimal analis. Kalau untuk bidang-bidang lain itu disesuaikan dengan bidang kerjanya masing-masing. Nah, yang keduanya adalah untuk pemenuhan bisnis. Jadi kan kita bagaimanapun harus ada bisnis harus berjalan dengan baik, maka SDM yang kita pakai juga harus memenuhi kebutuhan kita. Jadi itu basic pendidikannya harus sesuai. Yang keduanya memang secara personal juga ada kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Dan itu yang menetapkan memang bagian SDM. Dalam hal ini saya selaku user dari SDM itu hanya menanyakan bahwa kita membutuhkan orang yang kompeten dalam bidangnya. Dalam hal ini bidang QC, maka basic pendidikannya adalah analis kimia. Kalau secara personal ya memang harus sehat lahir batin, misalnya seperti itu, dia memiliki integritas yang baik. Secara garis besarnya itu. Yang lalu Bu, bagaimana di perusahaan dunia perhotelan ini memastikan semua karyawan di QC paham aturan terbaru dari pemerintah atau BPOM? Apakah ada jadwal rutin dari perusahaan untuk melatih ulang kembali mereka? Iya, memang kami melakukan program pelatihan secara periodik, baik itu internal maupun eksternal. Adapun materi-materinya lebih ke arah materi umum terkait dengan regulasi, misalnya CPOB dan lain-lainnya. Terus kemudian kita juga melakukan materi terkait dengan pekerjaan yang bersangkutan. Misalnya kalau keanalisaan, maka akan dilakukan training secara periodik dengan materi keanalisaan. Baik Ibu, Mungkin dilanjutkan ke manajemen selanjutnya. Oke, mungkin Ibu dilanjut untuk mengenai manajemen pemasaran. Izin bertanya mengenai bagaimana sih menjaga kualitas obat tetap konsisten dan sesuai standar sambil tetap mendukung daya saing dan pemasaran di tengah regulasi yang ketat dan tuntutan pasar. Ya sesuai dengan bidang kami kan memang bagian manufacturingnya ya. Jadi bagaimana kami harus bisa memberikan produk yang baik, yang memiliki artinya memiliki efikasi yang sesuai. Jadi dalam proses produksinya kita menerapkan SOP, menjalankan dasar-dasar kaidah-kaidah CPOB yang sudah ditetapkan. Nah, selain itu kami mulai dari bagaimana kita juga akan selalu melakukan pengawasan baik dari segi mulai dari bahan baku, produk antara sampai dengan produk jadi. Adapun aktivitas produksi yang kita lakukan atau aktivitas di dalam industri ini harus sebelumnya menjalani tahapan kualifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa aktivitas proses produksi kita dapat menghasilkan produk yang baik secara konsisten. Alat-alat yang kita gunakan pun harus memiliki performa yang optimal dengan melakukan kualifikasi dan kalibrasi. Dan seluruh aktivitas dan alat-alat yang digunakan
itu sudah ada semacam, sudah kita yakinkan performanya sudah sesuai, sehingga kita akan menghasilkan produk yang sudah ditentukan spesifikasinya. Nah, adapun untuk menyikapi persaingan pasar, maka kita pun harus meyakinkan ke pasar selain produknya baik, kami juga ditunjang oleh sertifikasi sebagai bentuk penjaminan produk. Nah, Kimia Farma sendiri sudah melakukan berbagai sertifikasi, salah satunya jelas CPOB, kemudian kami pun SMK 3L. Jadi penjaminan atas SDM dan lingkungan yang ada di lingkungan Kimia Plant Banjaran ini. Kemudian kami pun ada sertifikasi halal. Itu adalah, sekarang kan konsumen juga sudah pintar akan memilih produk-produk mana yang menurutnya aman. Farmasi itu sendiri harus sesuai dengan aplikasi, tapi sesuai juga keyakinan konsumen atas kehalalannya. Mungkin kalau ada nggak ke Ibu kayak misalkan keunggulan apa nih dari Kimia Farma gitu? Kayak misalkan kan tadi sudah salah satunya kan banyak sertifikasi gitu. Apakah ada nggak keunggulan dari Kimia Farma sendiri dibandingkan dengan PT-PT lainnya? Apa ya? Ya sebenarnya kan kalau farmasi mah ya semua juga standar kan. Jadi memang kita bentuk sertifikasi itu adalah bentuk penjaminan kami bahwa obat kami memiliki kualitas yang baik gitu. Adapun mengenai harga dan lainnya ini itu mah dikembalikan lagi ke konsumen. Tapi kan konsumen sekarang mah sudah lebih pintar. Mana produk-produk yang memang memiliki apa ya, khasiat yang baik dan segala macamnya, itu hanya akan mereka pilih. Nah, itu mah kembali lagi ke konsumen. Tapi kami sebagai produsen sudah memberikan penjaminan bahwa kualitas yang kami berikan itu adalah baik dan sudah sesuai. Kalau untuk dari contoh produk gitu ya Bu, dari produk yang didistribusi oleh PT Kimia Farma ini bisa disebutkan nggak kalau misalkan ada dari golongan obat bebas, bebas terbatas, lalu obat keras dan narkotik seperti itu? Banyak. Kami itu di Kimia Farma secara umum itu kita ada produk farma, kemudian ada juga produk bahan alam herbal, kemudian salah satunya adalah psikotropik. Terus memang kita ada psikotropik prekursor, malah golongan narkotik juga ada. Karena kan narkotik ini mah ada regulasinya khusus, di mana kami salah satunya yang mendapat kepercayaan untuk memproduksi itu. Tapi untuk produk-produk kami itu kan memang terbagi dalam beberapa plant. Ada Watu Dakon, ada Banjaran. Nah, salah satunya adalah Banjaran ini. Yang diproduksi di Banjaran ini kita hanya produk farma dan herbal salah satunya. Itu saja sih. Tapi kalau untuk produk-produk lain, ada kosmetik, itu dilakukan di plant lain. Oh, jadi tiap plantnya itu beda gitu? Beda. Nggak memproduksi semua produk? Enggak, jadi kami memang dibagi dalam. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari manajemen operasi, izin bertanya ya Ibu, kayak bagaimana cara mengatur alur kerja di bagian produksi supaya prosesnya lebih cepat, lancar, dan tidak banyak biaya yang terbuang gitu. Kalau untuk memastikan bahwa alur proses berjalan dengan lancar, ya salah satunya sih memang pertama kita harus memastikan bahwa alat-alat yang kita gunakan itu sudah siap, misalnya seluruh komponen-komponen produksi baik dari segi bahan, kemudian kesiapan mesin itu sudah siap. Maka paling di situ kita juga memastikan dari kapasitas alat itu sendiri. Nah, kalau kapasitas alat sudah terpenuhi, maka kita akan mengatur proses produksinya itu sendiri. Kalau memang perlu full time, jadi nanti kita akan melakukan proses pembagian shift supaya proses produksi berjalan dengan baik dan tepat waktu untuk pemenuhan itu ya, sesuai dengan rencana yang telah dibentuk. Dan nanti di situ akan ada pengelolaan jam kerja dengan catatan bahwa mesin dan bahan sudah kita pastikan ya sesuai, sudah siap.
Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang kualitas produknya ya Ibu. Bagaimana cara tim produksi memastikan setiap produk yang keluar itu konsisten dalam kualitasnya gitu? Oke, untuk memastikan bahwa produk kita sesuai, berarti ada beberapa hal yang harus dipastikan. Tidak jauh, jadi semua juga kembali ke komponen-komponen sesuai dengan CPOB misalnya. Baik itu secara sarana dan prasarana. Salah satunya adalah mesin-mesin yang kita pakai itu sudah terkualifikasi, sudah jelas. Kemudian proses produksi, baik proses produksi maupun proses analisa itu sudah melalui tahapan validasi. Jadi semua proses itu sudah valid, maka kita akan melakukan itu adalah salah satu bentuk penjaminan bahwa kita produk yang dihasilkan dari setiap tahapan itu sudah sesuai dan secara mutu dapat dipertanggungjawabkan. Nah lalu Ibu, bagaimana gitu prosedur kita itu untuk menangani produk yang gagal di tengah proses, dan langkah apa gitu yang diambil tim produksi supaya si jumlah barangnya itu bagus dan tetap mencapai target. Nah, untuk penanganan produk bermasalah misalnya, apakah itu bisa jadi gagal produksi ataupun bisa direproses dan lain-lainnya, nanti sebelum itu dilakukan maka kita akan melakukan yang namanya investigasi. Nah, investigasi ini kita lakukan baik terhadap bahan, terhadap tahapan proses, terhadap alat-alat yang digunakan, termasuk di dalamnya adalah terhadap SDM yang melaksanakan. Nanti untuk penyelesaiannya kita akan berkoordinasi nih dengan bagian-bagian terkait, apa dengan pengembangan produk, apakah dengan QC, atau bahkan dengan bagian gudang itu sendiri sebagai penyedia bahan baku, atau nanti akan bekerja sama berkoordinasi dengan bagian teknik kaitannya dengan investigasi misalnya alat, mesin dan lain. Terus kemudian juga bisa ya pokoknya koordinasi dengan bagian-bagian terkait. Nah, adapun keputusannya bisa saja produk itu memang hasil investigasinya bisa diselamatkan, artinya bisa direproses. Tapi kalau memang tidak bisa direproses dan memang berbahaya, ya sudah, kita akan musnahkan. Nah, untuk pemenuhan bagaimana sih? Pastikan di situ akan ada keterlambatan misalnya, karena ada proses reproses atau ada penanganan lain di luar prosedur standar. Tapi kan produk sudah ditunggu, bisa saja kita mengeluarkan batch baru untuk mengganti yang batch yang gagal tadi, atau yang minimal kepending dalam proses pelulusan. Mungkin sekian pertanyaan dari manajemen operasi. Terima kasih banyak ya Ibu atas jawabannya. Selamat siang Ibu, perkenalkan kami dari Universitas Al-Ghifari mahasiswa semester 6 akan menanyakan terkait manajemen keuangan di perusahaan industri kimia farma Plen Banjaran. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya Bu, izin menanyakan terkait apakah di perusahaan industri kimia farma Plen Banjaran ini ada manajemen keuangan? Kalau secara umum pasti ada ya, tapi karena kami memang Plen Banjaran ini adalah salah satu unit dari kimia farma secara keseluruhan, dan manajemen itu ada di holding. Kami Plen itu hanya alokasi dana kali itu. Nah, mungkin lebih jelasnya bahwa di Plen Banjaran itu hanya mengalokasikan dana dari pusat ya Bu. Nah, boleh dijelaskan bagaimana sih pengalokasian dananya gitu dari pusat gitu? Misalnya kita sudah dapat dropping sejumlah sesuai dengan itu ya, sesuai dengan alokasi untuk kami. Nanti kami di sini akan memilah-milah kan banyak nih yang harus kami cover dari anggaran itu, misalnya untuk SDM, apakah itu untuk aktivitas produksi itu sendiri, kemudian ada sub teknik, ada sub QC dan lain-lain, umum salah satu. Nah, nanti
kan bagaimana keberlangsungan dari produksi tetap harus jalan. Kita akan tetap aktif lapor itu harus jalan. Tapi penunjang lainnya juga, misalnya teknik ataupun QC itu juga harus terpenuhi. Nanti kita bikin kayak prioritas, skala prioritas berdasarkan kajian resiko yang kita buat, mana yang harus dari dana itu mana yang harus segera dipenuhi. Ya, baik. Mungkin gue ingin bertanya selanjutnya, seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa di PT Kimia Farma Brand Penyerang ini manajemen keuangannya itu hanya mendapatkan alokasi dana dari perusahaan. Saya ingin bertanya Ibu, bagaimana strategi untuk mengelola alokasi dana tersebut? Contohnya dari mulai pembelian bahan dan lain-lain. Ya sebenarnya kalau pembelian bahan misal, itu mah kan tetap menjadi itu adalah bagi kami ada pihak yang lebih berwenang, jadi di pusat. Tapi kalau secara umum, bagaimana kita memenuhi kebutuhan bahan tapi tetap harus memenuhi regulasi dan bisnis kayak itu. Bisa salah satunya yang bisa kami upayakan adalah dengan anggaran yang terbatas, tapi kami tetap bisa produksi. Salah satunya adalah dengan memilih bahan baku yang akan kita beli. Bahan baku yang akan kita beli, kita akan membeli dengan biaya yang lebih murah misalnya. Tapi kita tetap akhirnya regulasi yang tetap bisa terpenuhi adalah bahan baku yang murah tapi yang sudah terdaftar di Badan POM sesuai dengan NIE yang pernah kita ajukan. Kemudian kualitas tetap harus terjaga dan kita akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, secara kualitas sesuai dengan spesifikasi yang telah. Mungkin cukup sekian untuk wawancara terkait manajemen keuangan. Terima kasih ya Bu atas penjelasannya, cukup jelas. Terima kasih Bu.